Tidak terhadap setiap godaan seks. Jangan di dalam HP saudara itu diperiksa ada gambar cabul nggak, buang itu. Lihat terus nanti ngiler Anda. Buang. Sungguh racun itu. Ingat kembali pada ayat pertama, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan. Dari hati. Lihat-lihat begitu lama-lama jadi mikir kan. Buang. Jangan dilihat. Kalau teman-teman saudara kirim saudara video porno, gambar porno, beritahu sama dia, saya nggak suka kalau gambar gini-gini, sorry ya, sing api-api aja kirim aku. Oh tak kira kamu suka. Oh kamu salah orang dan salah menilai. Nggak suka saya. Saya pernah gituin orang, masalahnya saya pernah gituin orang. Saya pernah gituin orang. Halo Minorsum, jumpa lagi. Di pikiranku sedang ada ini, agama itu harus direformasi. Halo Minorsum, jumpa lagi. Di pikiranku sedang ada ini, agama itu harus direformasi. Berarti bagi orang Kristen tidak akan dihukum lagi. Kenapa? Hukumannya sudah ditanggung Kristus. Jadi Pak Pendeta, kalau besok saya berzina, saya tidak dihukum. Kan Yesus sudah bayar. Ya, tidak dihukum. Jadi Pak Pendeta, kalau besok saya berzina, saya tidak dihukum. Kan Yesus sudah bayar. Ya, tidak dihukum. HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindaklanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Perkaranya ini ada berkaitan dengan ada salah satu anak pada waktu itu ya, sekira tahun 2005 hingga tahun 2011 itu ada anak yang di bawah pengawasan dia atau katakanlah murid ya. Nah ini melaporkan bahwa dia dicambuli oleh pelapor ini ya, pada masa masih berusia kurang lebih 10 tahun. Dan itu dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan korban itu dilakukan sepanjang tahun 2000 sampai 2011 gitu ya. Sehingga ini kita kenakan dia undang-undang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak itu. Dugaan pencabulan terbongkar saat korban yang kini berusia 26 tahun mengalami trauma berat saat akan menikah. Korban menolak upacara pernikahannya dipimpin oleh pendeta HL yang tidak lain adalah pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya saat masih kecil. Korban ini telah mengalami hal dari usia 9 tahun. Dari di bawah umur. Jadi di bawah umur dia mengalami pencabulan ini. Jadi ketika anak ini dia akan melangsungkan pernikahan dan meminta untuk dilangsungkan di gereja tersebut, dan dia akhirnya menceritakan hal yang semestinya tidak terjadi di tempat ibadah itu. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang tekanan yang luar biasa. Tersangka pendeta HL akan dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Pratama Putra, Surabaya. Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Kamis lalu Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Tak hanya sampai di situ, sebelum membunuh, Anderson Sembiring, sang pendeta juga diduga memperkosa korban. Pelaku berdalih membunuh korban lantaran korban berkata kasar kepadanya.
Selain itu, diketahui pelaku dan korban memiliki hubungan asmara. Kejadian ini pun sempat membuat warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawat, Deli Serdang, Sumatera Utara heboh. Usai membunuh, pelaku sempat kabur dan tertangkap di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, pemirsa, seorang pendeta di Desa Limau Manis, Kabupaten Deli Serdang, tega menghabisi nyawa salah seorang jemaatnya sendiri di dalam gereja. Korban yang merupakan anak angkat pelaku ditemukan tewas di kamar mandi gereja dalam kondisi bersimbah darah. Pelaku berinisial AS yang merupakan seorang pendeta sekaligus orang tua angkat korban ini berhasil diciduk aparat Satreskrim Polres Deli Serdang hanya dalam hitungan jam usai peristiwa pembunuhan itu. Peristiwa berawal saat warga merasa curiga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam gereja. Setelah diperiksa, warga menemukan korban bernama Rosalia Cici Maret ini sudah dalam kondisi tewas bersimbah darah. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, polisi akhirnya berhasil mengungkap dan mengamankan AS yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan. AS sendiri merupakan seorang pendeta sekaligus adalah orang tua angkat korban yang tinggal di lingkungan gereja bersama keluarganya. Tersangka pelaku ditangkap saat akan melarikan diri di Desa Arjosari, Kecamatan Pancur Batu. Dalam keterangannya, tersangka mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa anak angkatnya sendiri. Kita sudah melakukan penangkapan, pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Tanjung Morawa. Tersangka berhasil kita amankan di daerah Arjosari, Pancur Batu. Bang, di saat penangkapan ada perlawanan nggak, Bang? Tidak ada perlawanan, lakukan penangkapan, kemudian juga tersangka mengakui perbuatannya dia. Polisi sendiri hingga kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif pembunuhan yang dilakukannya. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan.